Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya bersama kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahteranya. Ya, beberapa hari ini memang keadaannya kurang baik. Tetapi bukan berarti tidak baik. Karena semua datang daripada Tuhan saja. Amin. Bahwa waktu saya waktu beberapa hari ini ngalamin agak ngedrop. Suasananya gak enak. Tapi pas Tuhan kasih suasana yang gak enak, ada beberapa pelayanan yang gak boleh ditinggalin. Termasuk kemarin beberapa waktu lalu dan tadi malam di HMC. Dan hari ini ada di depan saudara. Saya sadar sekali karena ada hal yang ingin disampaikan pagi ini untuk mengubah kita semua lebih baik ke arah Kristus. Ini saya tahu setan gak suka, setan pengen kita juga gak dapat sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Doakan saya hari ini saya bisa sampaikan ini dalam kuat kuasa dan anugerah Tuhan. Amin. Oke saudara, saya mau buka dengan judul tema kita hari ini adalah Build My Home. Membangun rumah. Membangun rumah itu rumah yang bagaimana? Saudara, saya ingin kasih tahu klik berikutnya saudara. Nah, rumah di sana bukan klik berikutnya saudara sekali lagi. Iya. Ada dua kata rumah, home dan house. Home itu adalah bukan bangunan yang kita punya. Kalau house itu yang sebelah kanan saudara itu house. Memang sama-sama. Sebelah kiri rumah tangga. Sebelah kanan itu rumah yang ada tangganya. Tapi beda saudara. Rumah tangga dengan rumah yang ada tangganya itu beda. Beda. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga itu ada kehangatan. Ada kasih mesra. Kalau masih ada. Tapi kadang-kadang di rumah tangga juga ada huru hara. Tapi di dalam house itu nggak ada apa-apa. Itu hanya bangunan mati di mana orang-orang ada berteduh di bawahnya. Ya saudara, hari-hari ini gereja seringkali terbawa kepada yang kelihatan, kepada yang bersifat material, kepada yang bersifat yang kasat mata saja. Contoh sederhana saudara. Saudara bilang, lihat makanan enak. Misalnya contoh, makan apa yang saudara suka? Pak Ricci suka apa? Padang. Padang, oke, Padang gak apa-apa, Padang aja. Padang saudara, wah ini gak apa-apa, Padang. Saya melihat orang lihat Padang yang disajikan begitu rupa, wow, enak sekali makanan ini. Tapi saudara, makanan yang menarik, kelihatannya enak, belum tentu enak dipandang orang kepada yang memakannya. Contoh, waktu saya melihat orang makan, mulutnya ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Sorry ya, ternyata giginya nggak ada, atau kurang gigi. Akhirnya gigit apa itu? Rendang tuh, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, nggak kena terus, melejit terus, meleset terus. Makanannya enak nggak? Enak dong, kelihatannya bumbunya juga wow. Saya pilih rendang yang nggak terlalu banjir tuh saudara, yang udah dimasak begitu sampai kering saudara, wah enak banget. Dilihatnya juga resep saudara, you know resep? Lihatnya tuh orang Sunda bilang resep tuh, lihatnya tuh senang banget lihatnya saudara. Tetapi saudara tidak jadi enak kalau yang makannya tidak menikmatin. Waktu saudara ngelihat orang makan menikmatin, saudara ikut bahagia nggak sebenarnya? Waduh, saudara pernah lihat siang-siang, saudara lagi kepanasan, ada seorang bapak lagi minum es jeruk. Apa yang kita pikirkan itu? Segar. Aduh, itulah bicara tentang keintiman, bicara tentang kehangatan. Boleh saudara punya rumah yang besar, tetapi belum tentu yang tinggal di rumah itu ngalami bahagia. Nah itu bedanya house dengan home. Yang mengerti bilang amin. Yang dimaksud home adalah sebuah hubungan, relationship. Boleh ngomong sama saya, katakan hubungan. Katakan relationship. Itulah home. Katakan home. Adalah hubungan antara bapak, anak, kakak, adik, bersaudara. Itulah hubungan home. Yang Tuhan mau kita bukan bangun house, tapi bangun home. Ya,
Tuhan mau ada di dalam saudara. Mari saudara, saya akan ajak saudara melihat di awal ini. Ini beberapa slide ini membantu kita. Terima kasih Andrew. Sudah bikinin ini mendadak hari Sabtu. Saya coret. Aduh gimana nih, besok mau ngomong tapi lupa. Suara udah begini model. Home dan house. Oke saudara. Di dalam Alkitab dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara boleh buka dan bantu saya membaca bersama dengan suara nyaring. Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Sudah di depan, sudah muncul. Baca dengan keras. 2, 3. Wow, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ayat 9-nya berikutnya, sempurnakan ini. Ayat 9-nya dikatakan 2, 3. Ya, dikatakan Alkitab ini yang tersembunyi di dalam Allah. Katakan tersembunyi di dalam Allah. Berapa lama? Berabad-abad. Itu lama banget. Tersembunyi di dalam Allah. Maksud rancangan Allah, rahasia yang berabad-abad. Dari mulai perjanjian lama sampai awal perjanjian baru, sampai Paulus mendapatkan ini saudara, rahasia ini. Ayat 10-nya, lanjutkan berikutnya 10 saudara. Baca 2, 3, supaya ya, saudara, di sana dikatakan supaya dinyatakan kepada semua, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Apa itu? Rahasia yang berabad-abad. Apa ini rahasianya? Ayat 11 berikutnya. Berikutnya baca. 2, 3. Wow, katakan amin. Maksud abadi yang dilaksanakan di dalam Kristus. Apa sih ini yang dimaksud dengan kata Paulus ini? Ternyata saudara, satu saja saudara. Kata tinggal, diam. Itu adalah kata kunci dari rahasia yang berabad-abad. Yang Tuhan buat dari zaman Abraham, dari zaman Set, dari zaman Henoch, dari zaman terus ke zaman berikutnya Musa, ke zaman Nuh, dan seterusnya saudara. Berabad-abad menjadi rahasia yang tidak dapat dimengerti oleh banyak orang. Orang hanya melihat apa yang di depan mata. Orang coba menerka-nerka dengan gaya berpikir. Makanya banyak gambaran-gambaran dalam perjanjian lama adalah merupakan sebuah refleksi dari akan apa yang terjadi di kedepan hari. Bahwa waktu Musa dituruh Tuhan untuk membangun tabernakel, sebenarnya adalah sebuah refleksi bahwa Tuhan ingin tinggal di dalam lingkungan gerejanya, umatnya. Bisa amin? Umatnya tuh siapa saudara? Orang yang mengabdi, percaya dan mengikut dia. Oh, Tuhan mau tinggal di dalamnya. Makanya di dalam kitab Keluaran saudara melihat bila tabut itu, bila awan itu turun, maka seluruh umat berhenti di situ dan berkemah di situ. Dan Tuhan menutupi kemah itu dengan awan kemuliaan. Kenapa begitu? Karena manusia penuh dosa, tidak bisa bertemu dengan Allah. Kenapa begitu? Karena kekudusan Allah itu adalah batasan orang berdosa dengan Tuhan. Bisa ngerti yang bilang amin? Kekudusan Allah itu batasan. Tapi sebenarnya saudara tahu, Allah sangat rindu dekat dengan saudara. Allah sangat rindu dekat dengan Abraham. Allah sangat rindu dekat dengan umat Israel waktu itu. Tetapi kekudusan Allah membatasi mereka. Karena dosa tidak dapat bercampur dengan kekudusan Allah. Maka Tuhan bilang, Bapa dikatakan dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Bisa menyatakan bahwa karena kamu manusia, engkau tuh berharga di mana? Di mataku kata Tuhan, dan mulia. Berikutnya kata apa? 2. Katakan amin. Saudara, Tuhan katakan, aku mengasihi kamu, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Benarlah dikatakan dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-15 bagian A.
Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 bagian A. Mari baca sama-sama. 2, 3. Sebab Yes, katakan amin. Allah sudah janji. Allah bilang apa? Aku akan mengutus manusia. Dan ini jawabannya. Dengan matinya sebagai manusia, Yesus itu telah membatalkan hukum, Taurat dan seluruh peraturannya. Bisa bilang amin dengan keras, katakan amin. Makanya saudara, kita jadi orang merdeka hari ini. Tapi dengar, dari berabad-abad lalu Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Sampai hari ini Tuhan ingin ada di antara saudara dan di dalam kita masing-masing. Tetapi apakah itu bisa? Bisa terjadi saudara. Sedangkan manusia ada batasan. Kata Tuhan, tanganku tidak kurang panjang menolong, telingaku tidak kurang tajam mendengar. Tapi karena dosa dan pelanggaranmu itulah yang menjadi hambatan untuk doamu dijawab Tuhan. Nah, pagi ini kita mau lihat apa yang harus diubah dari hidup kita. Build My Home ini bicara tentang bagaimana kita mau dibangun di dalam Tuhan, menjadi bangunan yang seperti yang Tuhan mau. Klik berikutnya saudara. Berikutnya. Nah, ini ada 3 saudara yang harus saudara bangun. Ini ngomong tentang home, walaupun saya gambarnya lewat rumah. Karena 3 ini mewakili saudara. Yang pertama adalah, yang paling atas adalah atap, tudung. Katakan tudung. Ya, yang kedua adalah bangunan. Katakan bangunan. Ya, yang ketiga adalah pondasi. Ya, 3 ini harus ada di dalam saudara. Sebagai gambaran kecil, engkau harus dibangun berakar. Katakan berakar. Yang kedua bertumbuh, katakan bertumbuh. Yang ketiga berbuah, katakan berbuah. Nah saudara, ini yang saya mau ajak kita semua mau berakar dulu nih. Karena sebelum engkau bertumbuh, sebelum engkau berbuah, kalau akarmu belum beres, sulit bertumbuh dengan baik, sulit berbuah dengan baik. Yang ngerti bilang amin. Klik berikutnya. Nah, terus ya oke. Saya mau ceritakan ini dulu. Jadi waktu saudara hidup dan kita hidup sebelum mengenal Allah, kita adalah orang yang punya masa lalu sampai hari ini. Walaupun saudara sudah di dalam Yesus, saudara dan saya punya masa lalu. Di sana di garis putus-putus adalah bicara tentang masa lalu yang sudah saudara dan saya lewatin. Bisa ngerti bilang amin? Masa lalu. Dan orang yang berdiri di tengah itu adalah orang yang ada di hari ini. Saudara dan saya duduk di hari ini, di tempat ini. Itu adalah hari ini. Katakan hari ini. Masa lalu itu yang garis putus-putus adalah kronos, atau sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi hari ini yang sedang engkau jalani adalah kairos. Katakan kairos. Jadi waktu yang sedang Tuhan percayakan buat saudara, apa yang kau lakukan di sini adalah kairosmu. Jangan bilang terserah Tuhan. Enggak, terserah Tuhan itu enggak. Tuhan bilang kamu diberikan kuasa untuk mengerjakan kairosmu di hari ini. Nanti saudara lihat, di sana ada blueprint. Atasnya blueprint. Blueprint itu satu rencana, satu rancangan, satu impian, satu motivasi. Apa yang saudara rindukan terjadi hari ini. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan kerjakan buat saudara pagi ini. Mari ada di dalam pikiran saudara, mari ada dalam doa saudara. Karena dikatakan dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Ini blueprint ini kau harus buat. Tapi ini belum pelajaran sana, saudara. Kita belajar pelan-pelan. Yang mau katakan amin? Nah berikutnya saudara, garis yang masih tak terputus, yang sambung itu adalah masa depan yang penuh harapan, kata firman Tuhan, Yesaya 29 ayat 11. Untuk mencapai kita kepada bangunan yang sejati. Bisa amin? Nah, saya balik dulu ke belakang, ke masa lalu. Untuk saudara kembali ke masa lalu, dalam artian kenapa sih Pak kembali ke masa lalu?
Saya menyebutnya dengan kata kita harus move on. Orang bilang move on. Bilang move on. Move on itu bukan ke depan. Move on itu dari belakang ke sini. Bisa ngomong sama saya. Move on itu yang keras. Move on itu dari belakang ke sini. Jadi dari hari yang lalu ke waktu saudara duduk di sini. Itu namanya apa? Move on. Kenapa move on itu? Kebawain yang move onnya. Di bawah move on. Karena ada banyak hal yang terjadi di masa lalu kita. Yang pertama adalah ada ikatan dosa masa lalu. Katakan ikatan dosa masa lalu. 2, 3. Ikatan dosa masa lalu. Saudara mesti move on. Maksudnya apa ya Pak ikatan dosa masa lalu? Bapak Ibu, yang pertama dosa keturunan. Yang pernah dilakukan Adam. Pertama. Itu yang dosa masa lalu. Yang kedua apa saudara? Saya punya engkong, saudara punya bapak, saudara punya bapak lagi, punya engkong, punya nenek, dan seterusnya saudara melakukan hal yang tidak terpuji. Maaf kata saudara, engkong kita dulu kawin cerai, makanya keturunannya kawin cerai, itu namanya dosa keturunan. Kalau ngerti bilang amin. Lalu apa saudara? Mudah. Apa ya? Pernah mengikatkan diri dengan okultisme, engkong kita, yuyut kita, pernah mengikatkan diri dengan okultisme, kita nggak minta, tahu-tahu numpang sama kita sekarang, kita jadi orang pemarah, mudah emosi. Hari ini terbukti di hari ini, saya kalau sebagai konselor, saya lihat orang ini, pasti melihat bagaimana masa lalunya itu terjadi, gampang lihatnya, hari ini terjadi. Tapi bagaimana kita boleh, apa saudara, yang penting bukan soal mengerti, tetapi kita mau pulih, yang mau pulih katakan amin. Nah saudara, kembali yang tadi lah gambar saudara. Ikatan masa lalu ya tadi adalah dosa keturunan. Ikatan dosa keturunan yang lain apa saudara? Ada sumpah kutuk, serapah, pernah ngomong, diucapkan orang. Mungkin saudara pernah nyakitin orang, pernah bikin orang kecewa, pernah bikin orang sakit hati, lalu bilang biar enggak berkah. Dosa masa lampau saudara, yang nenek kita, keturunan lu biar sial terus, suwe terus lu, biarin keturunan gak kena maju lu. Jadi didoain kutuk kepada keturunan kita. Tapi jangan lupa, engkong kita yang kena kutuk, kita pun ikut ke bawah. Bisa ngerti bilang amin? Jadi dosa ini nih, ikatan ini nih harus dilepaskan. Oke, kita ngomong dulu berikutnya ke bawah. Mana nak? Gambar yang tadi lagi, slide yang tadi. Ikatan berikutnya adalah ikatan apa saudara? Ikatan apa? Bukan dosa tertolak, itu tolong dihapus ya nanti ya. Bukan ikatan karena tertolak. Tertolak dalam kehidupan. Misalnya gini saudara, kita jadi orang yang pernah dilahirkan tidak seperti yang bapak ibu kita pengen. Bapaknya pengen wanita, lahirnya jadi ucok. Aduh, jadi tertolak. Tertolak, waktu dia udah mulai besar saudara. Liatin teman-temannya banyakan kan pengennya laki-laki, lahirnya butet. Akhirnya sekarang dikasih apa? Dikasih main-mainan pistol-pistolan. Jadi itu masa lalu. Berikutnya saudara, cepat aja. Dosa yang berikutnya adalah dosa ikatan apa? Pengalaman hidup yang buruk, pernah dilecehin, pernah ngalami kekerasan seksual, pernah dibully, pernah masuk dalam kolam ikan, pernah masuk dalam kamar mandi, dimasukin kamar mandi sama orang tuanya, jebret, cari makan setan di dalam, karena mungkin orang tuanya kesel, lalu itu menjadi trauma. Pernah dibuat kaget sampai hari ini, kalau ngelihat kecoa bisa lompat, kabur. Pernah dibuat setan ketakutan lewat apa saudara? Oh teman-teman bilang apa? Orang tua bilang begini. Nanti kalau kamu pulang malam-malam, nanti ketemu setan. Maksudnya orang tua jangan pada sering pulang malam. Tapi ngomongnya selalu pakai setan. Setan. Yang lebih parah gini saudara. Sekarang lebih maju lagi. Orang tua pakai Tuhan. Jangan nakal, nanti Tuhan marah. Jangan bikin ulah, nanti Tuhan marah, Tuhan sentil. Kan saudara jangan pikir sembarangan ngomong sentil Tuhan. Sentil saya nggak apa-apa, paling merah kuping. Tapi kalau Tuhan sentil, hilang kepala saudara. Sebab kalau sentil Tuhan tangannya segede apa saudara? Jadi jangan sembarangan ngomong. Kadang-kadang anak-anak tuh dimasukin dengan kata-kata pengalaman hidup yang buruk. Pengalaman hidup yang buruk apalagi saudara? Pernah mengalami kerusuhan. Pengalaman buruk yang mana lagi saudara? Pernah dibuat jadi tumbal. Dibuat
jadi anak ambar. Bukan anak ambar, saudara. Dibuat jadi anak orang lain, saudara. Aku anak di kuepang. You know di kuepang? Yang lain? Nggak itu tahu kalau dari Chinese. Yang dari lain ya. Maksudnya gini loh. Ini anak sakit-sakitan dulu. Dari kemarin nih, dari dulu sakit-sakitan mulu. Udahlah kita akuin jadi anaknya Sunggokong. Jadi nggak sakit katanya gitu. Bisa ngerti maksudnya ya? Dicariin dewa-dewanya yang paling jago mana nih? Ya kan ya? Dewa bumi apa dewa langit segala macam, saudara. Jadi itu pengalaman hidup yang buruk yang sampai hari ngikat, saudara. Atau belajar ilmu kebatinan, pengen diakuin orang supaya dia hargain orang, minta pengasihan, minta kekuatan, saudara. Ini pengalaman hidup yang buruk. Walaupun pertamanya pengennya baik, tapi ingat, setan nggak pernah gratisan. Setan pasti mintain apa? Kwitansinya, bonnya dikasih kita belakangan, saudara. Amin. Berikutnya, ikatan apa, saudara? Ikatan akan pola pikir Mesir atau pola pikir dunia. Nah, ini yang menjadi masa lalu yang terus ditanam orang tua atau guru-guru kita atau banyak orang tentang apa? Bagaimana hidup ini. Nah, ingat loh ya, pokoknya jangan percaya sama orang. Ingat ya, jangan percaya sama orang. Ya, kalau nggak percaya sama orang, sama siapa? Jurik, sama setan apa? Percaya sama siapa? Jangan percaya, pokoknya hati-hati. Ingat ya, kalau orang ini jangan kau temenin. Orang dari suku ini jangan kau ajak bisnis. Bahaya. Orang ini hati-hati. Pola pikir Mesir ini suka ada dalam gereja Tuhan. Bisa amin gak nih? Benar gak, saudara? Ini saudara mesti lihat. Nanti saudara belajar di sini, kita mau lepasin, saudara. Kalau enggak, saudara nggak maksimal. Boro-boro mau maju ke depan. Kita untuk ada di sini move on aja, kita belum bisa. Saya ngalami, saudara. Saya tertolak dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa saya punya banyak kekurangan. Waktu saya melihat kekurangan saya dan saya cocokkan dengan apa kata orang, maka saya tambah dikuatkan dalam keyakinan saya. Memang saya orang yang layak harus ditolong orang. Kenapa? Karena saya kurang. Saya di sekolah dibantu, Anton duduk paling depan aja, dan sebagainya. Saya merasa aku begitu kok begini ya. Saya bilang, loh, saya dibantu, sepertinya saya dibantu, tetapi satu sisi lain saya punya trauma, saudara. Waktu itu sebelum saya dipulihkan, saya ngalamin jati diri yang rusak, saudara. Saya punya kepribadian yang gak beres, saudara. Saya lihat orang tuh, saya melihat orang lain tuh kayaknya sama saya, aduh saya kecil banget, saya tuh paling jelek banget, paling bodoh bener, paling gak layak. Dan saya merasakan itu sebelum saya ngalami move on, saudara. Waktu saya belum dipulihkan, saudara. Nah, caranya gimana? Yang mau tahu dan mau ngalami katakan amin. Kalau saya mau tanya dari 4 ini, saudara pernah ngalamin nggak di antara atau semuanya? Boleh angkat tangan yang pernah ngalamin. Wow. Keterbukaan awal dari pemulihan. Pernah ngalamin, saya pernah ngalamin. Hampir semuanya kita mungkin pernah ngalamin. Mungkin semuanya atau mungkin salah satu di antara 4 ini. Ini hanya 4, sebenarnya banyak lagi. Tapi saya pikir saya mau bicara ini aja, saudara. Tetapi yang saya ingin ajak saudara adalah bagaimana pulihnya. Bukan hanya tahu, tapi bagaimana pulihnya. Yang mau pulihkan katakan amin. Nah, saudara, ternyata Tuhan ajarin saya bagaimana kata Tuhan, untuk kamu dipulihkan, kamu harus kembali ke masa itu dan membereskan masa itu dan kamu kembali ke masa kini. Gimana Pak? Apa seperti kata Tuhan, kata Nikodemus, apakah harus masuk dalam rahim ibuku dulu? Tidak. Kamu harus dikandung oleh Allah. Dikandung oleh Allah. Lalu satu kali ini, nah ini pelajaran ini akhirnya saya membawa saya tadi udah malam lalu, tiba-tiba saya batuk bukan main, batuk sekali. Saya aduh Tuhan batuk, kasihan saya tidur kebetulan sama Enel karena ruangan saya lagi direnovasi. Jadi saya tidur sama Enel, kasihan juga anak ini. Saya batuk dia, tapi saya lihat sih dia santai aja. Saya batuk ngokor-ngokor dia santai aja. Saya kasihan sama dia malah santai aja. Tapi Tuhan bilang gini, nah kalau kamu buka mata begini, buka mata, kamu melihat apa yang di depan mata kamu. Dan duniamu itu tidak berubah. Dunia berjalan kepada kebinasaannya. Tapi kalau kamu tutup matamu, dan kamu ada di dalam dimensi rohani bersama Tuhan, kamu mulai membangun manusia barumu. Caranya gimana? Kamu bisa mundur ke 20 tahun lalu.
Kamu bisa mundur ke 15 tahun lalu. Kamu bertemu, bahkan Tuhan bisa izinkan saudara bertemu dengan 20, 40, 50 tahun, 100 tahun lalu. Waktu engkong saudara, waktu bapak saudara sedang mengadakan perjanjian darah dengan okultisme, dengan dewa-dewa, dengan perdukunan saudara. Oh, saudara bisa mengadakan pelepasan di sana. Rekonsiliasi di sana. Pemulihan di sana. Saya praktikin saudara. Itu malam saya batuk ngokrok-ngokrok. Ini temanya beda. Tapi saya tiba-tiba diajarin ini saudara. Diulangi lagi. Dulu belajar ini lama. Udah lama sekali belajar ini. Untuk kita tetap hidup dalam bersuka cita. Apapun kondisi luar kita. Yang di dalam tetap bersuka cita. Saya tutup mata. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lalu Tuhan ajarin saya. Tuhan kasih lihat. Kamu adalah pribadi yang berdiri di situ. Lalu saya mulai bilang, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Bernubuat. Tidak kebetulan bulan ini kita masuk dalam tahun Ain P. Tahun mulut. Lalu saya bilang, kamu layak disembuhkan Tuhan. Kamu layak sehat. Kamu layak dipakai Tuhan. Kamu berharga dan mulia. Karena firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh karena iman. Engkau hidup bukan karena kekuatanmu sendiri. Tapi Allah di dalammu jauh lebih besar. Roh yang membuat kamu kuat, itu Roh Kristus. Di dalammu ada kuasa. Di dalammu ada pemulihan. Di dalammu ada kesembuhan. Di dalammu ada pemulihan. Ada Yesus. Aku ada di sini, nah. Aku ada di dalam kamu. Aku menyertai kamu. Aku melihat. Aku kecil. Tuhan besar. Tuntun tanganku. Dia tuntun tangan saya. Di dalam roh saya. Waktu saya tutup mata bagi dunia. Saya melihat tangan saya dituntun Tuhan. Saya kecil segini. Tuhan besar segini. Lalu tangan saya dituntunnya. Ayo nak, balik ke belakang. Lalu saya mundur ke dunia saya, belakang saya. Lalu saya melihat saya pernah dibully orang karena kekurangan saya dalam penglihatan. Saya pernah bilang, aku pernah benci dengan orang itu. Lalu aku mengampuni dia. Di situ aku ketemu dengan orang itu. Orang itu nggak ngerti wajahnya kayak apa. Tetapi Tuhan bilang, ayo lepasin pengampunan nak. Saat itu saya mengampuni orang itu. Aku melepaskan pengampunan orang itu. Berat rasanya. Tapi ada Tuhan berkata, roh yang di dalam kamu jauh lebih besar. Dunia tidak dapat mempengaruhi kamu. Kamu adalah biji mataku nak. Kamu berharga dan mulia nak. Ayo ampunin. Waktu saya mengampunin. Waktu saya melepaskan berkat orang itu. Wow, hidup saya pulih. Dan Tuhan bawa lagi ke dalam perjalanan saya berikutnya saudara. Ada satu orang berkata, anak ini gak akan pernah berhasil. Hidupnya gagal. Gak akan pernah bisa sukses. Kerja apa aja gagal. Pasti ditolak banyak hal. Lalu saya melihat ada satu batu yang menghalangi saya di depan saya. Dan Tuhan bilang, ini batu adalah batu paradigma. Paradigmamu nak. Yang kata orang, kamu generalisir. Semua orang bilang salah. Satu orang bilang salah, semua kamu bilang salah. Sekarang kamu harus hancurin. Caranya gimana Tuhan? Perkatakan seperti Yehezkiel dapat terima nubuatan dari Tuhan. Perkatakan pada tulang-tulang kering itu, bergeraklah. Dan dia bergerak. Demikian kepada batu itu. Perkatakan. Aku berkata kepada batu ini, di dalam nama Yesus, paradigma yang salah, pola pikir yang salah, yang selama ini aku tanam dalam pikiranmu, membuat aku tidak maju, tidak berhasil, gagal, tidak mungkin mendapatkan satu privilege dari Tuhan. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Nggak gampang hancur, tapi terus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama, entah berapa kali saya menyebut dalam nama Yesus. Pelan tapi pasti batu itu hancur. Dan saya merasakan ada kelegaan berikutnya saudara. Saya dibawa Tuhan lagi maju ke depan dalam kehidupan saya. Ini pengalaman pribadi dan ini bukan contoh sederhana. Tapi ini pengalaman pribadi saudara akan mengalami sama-sama dengan Tuhan. Waktu saya mulai dibawa Tuhan lagi berikutnya. Lihat kehidupan saya. Bahwa apa yang kau buat planning, gak pernah ada planning. Saya tidak suka menulis, karena buat saya buat apa menulis. Lalu saya sobek, saya lihat gambar saya sedang menyobek semua rencana saya menyobek semua agenda saya. Sampai hari ini saudara, asal tahu, saya tidak pernah punya buku agenda. Semua buku agenda saya sobek, saya bilang gak perlu ini. Karena buat apa? Nah, Tuhan bilang apa? Enggak. Gak apa-apa masalah buka agenda gak punya. Tapi paradigmanya salah. Lalu saya mulai pulihin lagi. Nah, apa yang saya katakan barusan, saudara harus ngalami bersama-sama dengan Tuhan. Visualisasi dengan Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita. Saya kembalikan bahwa misi berabad-abad adalah Tuhan mau tinggal di dalam saudara. Tuhan Yesus mau tinggal di dalam saudara. Ayo baca dulu dalam tadi Efesus pasal 3 dulu. Ayat yang ke pasal 3 ayat 19. Saya ingin selesaikan dulu ini supaya saudara, kita akan masuk bagian kedua. Saudara akan mengalami breakthrough, move on lagi hari ini. Saya berharap saya bisa tuntunin saudara. Tapi yang pasti Roh Kudus yang buat saudara mampu. Amin.
Efesus pasal 3 19. Baca sama-sama. 2, 3. Ya, Paulus berdoa supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Katakan kepenuhan Allah. Pakai tangan kepenuhan Allah. Wow, saudara, saya Tuhan mau kita mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan itu maksudnya begini, saudara. Bukan separuh, bukan 80%, bukan 90%, tapi 100%. Kalau saudara pernah punya siapa punya kos-kosan? Kalau punya kos-kosan 10 kamar, saudara, 10 kamar. Tapi ada 9 yang terisi, 1 belum terisi. Penuh atau belum? Belum. Kalau penuh artinya 10-10-nya diisi, saudara. Tadi ada minuman, saudara. Gelas ini, air mineral, saudara. Ya ini belum penuh, waktu diisi. Tinggal sedikit lagi, saudara. Cuma beberapa mili saja, 2 mili saja. Itu penuh belum? Belum penuh. Tapi Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu mengalami kepenuhan Allah. Bagaimana kepenuhan Allah terjadi, saudara? Dia mau tinggal di dalam saudara. Tinggal di dalam saudara dan saya. Dikatakan, aku mau Immanuel dengan kamu. Tinggal di dalam kamu dan di antara kalian. Supaya apa, saudara? Ayat 20. Maju lagi. Ayat 20 dikatakan 2, 3. Ya, saudara, di sana dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ini yang Tuhan mau, saudara, melakukan apa? Jauh lebih banyak. Tapi engkau tidak bisa lakukan itu, saudara, kalau engkau nggak berdoa. Tuhan nggak lakukan itu, saudara, kalau Tuhan saudara nggak berdoa dan nggak berpikir sesuatu. Hari ini saudara mau berpikir? Mau berdoa? Engkau tahu bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Yang ketiga, saudara, izinkan Tuhan berkarya, bekerja di dalam saudara. Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita. Selain saudara berdoa, saudara memikirkan, tapi saudara yang ketiga adalah saudara mengizinkan Tuhan bekerja di dalam saudara. Dan saya melihatkan ini buat saudara, lihat. Tuhan sedang turun dari sorga, tinggalkan kemuliaannya untuk masuk di dalam saudara. Itu hal yang besar. Revival namanya apa, saudara? Yang besar memenuhi yang kecil. Namanya revival. Ulangi, saudara. Revival itu adalah sesuatu yang besar memenuhi yang kecil. Itu namanya apa? Revival. Saudara mau ngalamin itu? Dan saya percaya waktu saudara mau ngalamin, saudara akan ngalami bertemu dengan Tuhan. Oke, saudara. Dari 4 kembali ke slide tadi. Dari yang tadi, saudara, 4 hal ini saya mau maju, saudara. Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan buat untuk kita membangun blueprintnya. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin maju dulu ke sini, ke yang sebelumnya. Tentang 4 poin ini. Saya doa, saudara. Apa yang menjadi ikatan dalam hidupmu? Mundur lagi, nak. Ke awal move on. Kata-katanya aja. Apa yang menjadi ikatan dalam hidupmu? Apakah ada dosa keturunan? Ikatan dosa keturunan? Atau adakah ikatan ketertolakan dalam hidupmu? Atau adakah ikatan pengalaman buruk yang pernah terjadi dalam hidupmu? Atau adakah ikatan pola pikir dunia nempel? Jadi orang pelit, jadi orang kikir. Mama kita dulu susah bukan main. Waktu membesarkan kami anak berlima, kami sangat susah. Dan mami selalu bikin telur, zaman dulu itu masih telur dadar. Telur dadar tuh dibikin lebar. 1 telur bisa menuhin kuali. Dibikin, itu mami saya pintar sekali. Jadi anak 5 dibagi 5, saudara. Set. Saudara, setipis HPS 80 gram. Lalu mami bilang begini, makannya nasi banyakan, jangan banyak makan telur terlalu banyak, nanti kamcekan, apa sih kamcekan tuh bahasanya susah katanya. Nanti apa tuh cacingan atau apalah bilangnya gitu ya. Nanti ini, wah jadi kita juga nasi yang banyak. Lalu hidup susah,
Lalu bilang lagi, banyak orang tua nanamin lagi, kamu jangan terlalu jor-joran. Harus irit. Harus berhemat, karena hemat pangkal kaya. Nah, saking hemat, lewat kebablasan jadi pelit. Terusannya jadi kikir. Pada diem. Apakah kita punya ikatan pola pikir Mesir seperti itu dan yang lainnya mungkin saya nggak sebutkan? Yuk, mau beresin sama Tuhan. Amin. Caranya gimana saudara? Sekarang saudara tutup mata. Saudara ngalami Tuhan sendiri. Pagi ini, aku nggak tahu Roh Kudus mau bikin apa buat saudara. Semua kita tutup mata. Semua kita jangan ada yang buka mata. Saudara lihat sebuah pribadi yang berdiri di depan saudara. Di dalam hidup saudara, yaitu pribadimu sendiri, kata Tuhan. Aku ngalamin, aku bertemu dengan dia. Namaku Anton. Dia berkata, aku nih Anton. Anton yang masa lalu. Siapa yang kamu lihat? Kamu melihat pribadimu. Yang kata orang kau gak layak, mungkin engkau udah banyak gagal. Engkau lihat, engkau jatuh bangun hal yang sama. Dosa seksual, dosa pornografi. Kamu pernah diperkosa, kamu pernah dilecehkan. Kamu pernah dibikin malu. Kamu pernah diabaikan. Kamu gak pernah diterima di keluarga. Kamu begitu susah hidupmu. Pengalaman-pengalaman buruk, kamu pernah tidur di tempat yang gak layak. Kamu pernah ngalamin sakit yang begitu rupa. Dalam tutup mata ini saudara lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang datang buat saudara. Dan dia mau ajak saudara kembali. Kembali ke masa lalu saudara. Dan saudara bilang, Tuhan aku mau pulih. Aku mau pulih. Kalau saudara ketemu dengan apa yang menjadi masalah hidupmu, engkau sedang berjumpa dengan satu kendala dalam hidupmu. Engkau ketemu dengan pribadi yang pemalu ini, yang penakut. Engkau bilang hari ini, katakan kepada pribadi itu, kamu kuat di dalam Yesus. Kamu biji mata Allah. Kamu adalah biji mata Allah. Kamu adalah milik kepunyaan Allah. Kamu layak dimenangkan. Kamu layak menerima pembaruan. Kamu layak disembuhkan. Kamu layak disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yuk ngomong saudara. Masing-masing dalam hati saudara. Bilang. Aku layak sembuh. Aku layak sehat. Aku layak. Di dalam nama Yesus. Ekonomiku. Ada ekonomi yang terbaik. Yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus. Aku ciptaan yang baru. Ya. Dia sedang mengenakan jubah yang baru bagimu. Pagi ini. Ada beberapa sudah bisa, ada beberapa yang belum. Tapi saya mau katakan belajar lagi. Saudara mungkin bisa lihat semua orang itu, saudara belum bisa ngampunin. Ayo ampuni, saudara bilang, dalam nama Yesus aku mengampuni dia. Aku tidak mau simpan kepahitan. Aku mau masuk surga. Aku mau jadi murid. Aku mau jadi mempelai Kristus. Hari aku lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Aku berkati dia. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Aku berdoa buat dia Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Yesus, kau lihatkan orang-orang ini ya Tuhan. Jesus. Oh Yesus. Ya, sembuh. Pulih. Engkau layak sehat. Engkau pribadi yang layak sembuh. Sekarang terima. Dalam tutup matamu engkau sedang melihat engkau sedang di bawah Tuhan. Engkau kecil tapi Tuhan besar. Dia menuntun tanganmu. Dan dia berkata, akulah Tuhan Allahmu ya nak. Aku sedang berjalan denganmu. Aku mengembalikan engkau menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang seperti yang ku mau. Aku tahu ada beberapa sudah mengalami breakthrough dengan Tuhan satu-satu.
Ya, Roh Kudus turun penuhi anak-anakmu. Roh Kudus turun penuhi anak-anakmu. Mulai Roh Kudus. Saudara mungkin hanya bisa air mata, nangis sama Tuhan, gak apa-apa, beresin. Saudara mau bahasa roh. Saudara mau mengerang. Saudara lepasin semua menjadi pengganjalan, menjadi pengalaman dalam hidupmu. Ya, aku melihat, setiap kita sudah melihat awan kemuliaan menundungi kalian berdua, yaitu Tuhan denganmu. Tuhan berkata, aku ada di dalammu dan aku ada di dalammu. Aku memulihkan engkau. Jangan keraskan hatimu. Mulai. Ya. Oh, Rabas. Melihat dalam nama Yesus. Mari berkata bersama saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami belajar melihat hidup kami dan memulihkannya. Tuhan, aku telah melepaskan masa laluku dan aku ada di hari ini untuk bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu, ada beberapa, ini akan diulang, saudara belajar, ulangin lagi, saudara akan ngalamin. Pelajaran ini adalah pelajaran yang saya ulangin, saya hampir 11 kali, saudara. Baru saya ngalamin, ngerti, dan breakthrough dengan Tuhan. Ngalamin breakthrough dengan Tuhan. Kita belum sampai ke yang kedua dan ketiga, saudara, yaitu yang kedua adalah membangun blueprint. Kalau saudara sudah beres di bagian pertama ini, saudara bisa baru bangun blueprint, saudara. Kalau bangun blueprint dengan ganjalan masa lalu, dengan dosa beban masa lalu, blueprint saudara berantakan. Warnanya nggak jelas, tujuannya nggak jelas. Yang bisa ngerti bilang amin. Makanya nanti ke depan kita ada sesi minggu depan, kita ada namanya sesi restoration of heart. Ini benar-benar kita mau breakthrough di bagian pertama. Saudara akan diulangi lagi, tetapi mulai satu-satu dibongkar, saudara. Karena kalau sesi seperti ini nggak cukup waktunya, saudara. Sudah habis, saudara, waktu saya. Yang ketiga, saudara, adalah ngalamin namanya move on, move forward. Move forward ini adalah, nah ini hanya sekedar saudara tahu. Move forward adalah, saudara, adalah kita memutuskan untuk melakukan sesuatu dari blueprint yang saudara lakukan, yang saudara sudah buat. Dikatakan apa? Dilakukan. Yang pertama, saudara, apa yang harus menjadi fokus kita? Yang pertama adalah 9 komponen buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana menceritakan bagaimana kasut, samurai, seledri singkatannya ya saudara. Apa komponen 9 buah roh? 9 komponen dalam buah roh. Bukan 9 buah roh ya. 9 komponen dalam buah roh. Apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Amin. Ini dia. Lalu yang kedua adalah membangun namanya apa saudara? Satunya apa saudara? Ya, kearifan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif. Balik lagi ke slide tadi. Apa itu orang arif? Yang pertama saya simpulkan adalah orang yang mengerti tentang apa saudara? Mempraktikkan etika. Yang kedua apa saudara? Prioritas. Yang keempat apa saudara? Yang ketiga saudara apa? Fokus. Mari hari ini saudara, kalau saudara rindukan engkau dilawat Tuhan lebih lagi, saya mau ajak saudara masuk dalam kelas ini supaya saudara dipulihkan. Yang mau katakan amin. Kita jangan hanya diam di sini duduk jadi pendengar yang baik, tapi keluar jadi pemenang harusnya. Caranya Mbak, dipulihkan. Lalu menyusun blueprint saudara. Lalu berjalan dengan blueprint saudara dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berikutnya saudara, terakhir.
Yang saudara lakukan adalah yang pertama pengertian, katakan pengertian. Yang berikutnya saudara apa? Keputusan, katakan keputusan. Nanti saudara belajar di situ keputusan. Yang ketiga apa? Deklarasi. Yang keempat adalah melatih secara rutin, dilatih. Nah, hari ini saya akan selesaikan ini dengan memberesi satu hal dalam hidup saudara. Apa yang saudara sedang gumulin dengan Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup saudara. Yang saya lihat, bagi saya, prioritas dalam hidup saya adalah sebuah kebersamaan dengan Allah. Saya akan kembalikan lagi dengan tema awal kita, build my home, membangun rumah yang Tuhan mau. Adalah kita mau Tuhan ada di dalam kita. Amin. Tuhan rindu ada di dalam saudara dan di antara kita. Tuhan berkata begini, waktu dalam Matius pasal 8, ayat yang ke-20. Murid tanya, aku mau mengikut engkau Tuhan. Lalu Tuhan berkata, burung punya sarang, singa punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara tahu, saudara adalah tubuh Kristus. Amin. Engkau adalah tubuh Kristus. Efesus pasal 2 itu dikatakan, ayat 15-16, kamu adalah tubuh Kristus. Dan Tuhan mau meletakkan kepalanya di tubuh Kristus itu. Dan Tuhan mendrive kita, menuntun kita. Kita minta Tuhan pimpin. Shandaraba kata karabasi. Oh rabasi. Ya rabasi.